Banten. Oke. Saya coba ulang. Ladies and gentlemen, today we will to discuss with Associate Professor Dr. Herli from UPI Bandung, but he is the director of UPI branch Serang Campus, Banten Province. Beliau juga adalah ketua yayasan sebuah sekolah tinggi ilmu pendidikan situs Banten yang saya sudah pernah datang dan kami sudah membuat MOU-nya. Pada sore yang sangat cerah hari ini di weekend di Februari 2022, kita akan mendengarkan atau ingin mendiskusikan 3 hal atau 3 bab. Yang pertama, kita ingin mengenal lebih jauh siapa itu sebenarnya Associate Professor Herli, dan setidaknya bagi dosen-dosen muda di UPI barangkali ataupun guru dosen-dosen baru di Stikip Banten, nanti kalau mendengar recorder ini jadi lebih firm, jadi jangan cuma dengar nama aja tapi tak mengenal Pak Herli dengan utuh gitu. Jadi sehingga Pak Herli akan menyampaikan profil beliau sampai beliau pada pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, nanti saya akan minta kesediaan Pak Herli untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya helikopter view beliau terkait dengan dunia pendidikan tinggi saat ini. Mungkin wabil khusus interestingnya kepada penyiapan tenaga-tenaga pendidikan di masa yang sedang sangat gencar transformasi ini, baik secara digital maupun impact of COVID dan lain sebagainya. Kemudian di bab ketiga nanti kita akan minta kepada beliau untuk menganalisis apa yang harus diantisipasi ke depan terkait berbagai fenomena dan disruption yang terus bergelinding, sehingga jangan sampai terlambat diantisipasi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada saat ini. Itu 3 bab yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Beneran waktu saya sampaikan tadi belum direcord karena ada record. Oleh karena itu kami persilakan sepenuhnya kepada Associate Professor Dr. Herli untuk menyampaikan atau mengenalkan. Jadi Pak Herli boleh jadi ada dosen-dosen baru di UPI yang nggak mengenal secara utuh siapa sebenarnya Pak Herli, cuma dengar-dengar nama doang Pak Herli maksudnya. Dan juga mungkin di situs Banten lecturer yang baru-baru nanti kenal nama ketua yayasan, tapi bagaimana profilnya dia tak tahu. Dengan Bapak menyampaikan hari ini di bab pertama siapa who Pak Herli, maka ini akan membantu, tinggal di share ya, silahkan dengerin gitu. Silakan Pak Herli, time is yours now. Mangga kata orang. Mohon kasih kedap. Oke. Ini lagi dicari-cari ya. Ya, no problem. Ya, speak. Ya, that's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Associate Profesor Pak Tengku Reza yang tiada henti-hentinya memberikan support kepada saya untuk bisa memanfaatkan Mensos ini sebagai upaya untuk menyatakan eksistensi saya. Saya sangat appreciate sekali tawaran Bapak, Pak Indah, terhadap apa yang ingin saya sampaikan ini melalui link yang sudah Bapak selalu promosikan. Nama saya Herli Salim. Asal saya itu dari Kabupaten Ciamis, Pak. Ciamis itu about 100 kilometers east away from Bandung. Bapak lahir di sana, SD di sana sampai tingkatan apa di Ciamis itu? Saya dulu SD di Ciamis, SMP, kemudian ke Garut, kemudian SMA. Siapa tahu ada teman yang masih selevel seleting Bapak masih besok bisa di-share video ini. Itu di mananya? Kampung mana maksudnya? Kecamatan mana atau di mana? Iya.
tinggal di Ciamis, di Jalan Ahmad Yani, Kertasari, ya. Itu kurang lebih 3 km dari alun-alun. Saya masa kecilnya tinggal di sini, di Kertasari, Ciamis, dari SD, SMP ke Garut, tapi balik lagi SMA ke Ciamis. Ciamis adalah suatu kota yang dari Bandung kurang lebih jaraknya 100 km, ya, kota sangat kecil tapi sangat nyaman ya, untuk para pensiunan. Benar, kata-kata Bapak benar. Nyaman. Sejuk begitu ya. Benar. Tadi pagi Pak, kebenaran saya nggak sengaja dapat YouTube dari itu pelawak Komar itu yang sedang perjalanan dari Jakarta ke Ciamis bersama rekan pelawakannya itu siapa tuh agak kecil-kecil. Jadi beliau mengatakan ketemu bupati dan sebagainya, mengatakan Ciamis itu adalah kota yang nyaman, tenang dan sangat comfortable untuk kita pergi jalan-jalan, betul Pak ya? Ya, betul. Ya. Jadi, oke, Bapak SMA di Garut, lepas itu Bapak kemana lagi? Saya SMA kelas 1 ke Garut karena ayah itu dinasnya di Sekolah Pendidikan Guru, diberi tugas ke Garut. Setelah itu ayah tugas ke Bandung. Kami keluarga kembali ke Ciamis ya sampai saya tamat. Ayahnya Bapak dengan ibunya masih ada keduanya atau? Ayahanda sudah meninggal ya sekitar 15 tahun yang lalu. Begitupun ibu. Saya adalah anak tertua dari 7 bersaudara dan kami berasal dari keluarga guru begitu ya. Ya, Pak, kalau saya lihat secara umur Pak Herli dengan Mas Ridwan Kamil bedanya berapa tahun? Karena Emil dibilang bapak ibunya masih ada 82 tahun umurnya. Dia itu 50 kali Pak ya. Ya mungkin dengan Mas Ridwan Kamil tuaan saya. Kalau Mas Ridwan Kamil sekitar tahun 63 64, saya lahir sekitar tahun 59-an gitu. Beda 3-4 tahun. Oke, Bapak tadi mengatakan mengikut ayah Bapak ke Garut, terus dari Garut saya oleh ayah itu suruh balik lagi ke Ciamis. Jadi keluarga kami jadi terpecah. Bapak di Bandung, tugas di Dinas Pendidikan Jalan Riau, kami sekeluarga pindah ke Ciamis kembali sampai itu Jalan Riau itu yang ada Riau Junction itu ya Pak? Ya, Riau Junction itu yang kalau nama aslinya Jalan Marta Dinata, tapi orang lebih kenalnya Jalan Riau gitu. Jadi akhirnya semua pindah ke Bandung keluarga Bapak? Nah, akhirnya setelah tamat SMA di Ciamis, kami pindah ke Bandung gitu ya. Karena Bapak diterima kuliah atau gimana? Waktu itu sudah kuliah di Bandung? Waktu itu ke Bandung karena memang saya kuliah di IKIP Bandung ketika itu ya, jurusan bahasa Inggris ya. Jadi Bapak ini semuanya loyalis dari sejak mahasiswa sampai menjadi pejabat yang jadi UPI kemudian ya. Iya, saya betul, saya loyalis IKIP ataupun UPI. Sebenarnya Bapak yang cocok jadi rektor kalau menterinya tahu Bapak dari mahasiswa sudah Terima kasih ya. Saya mau napaki apa yang menjadi takdir saya. Sama S1, kemudian saya lanjut ke S2 di Melbourne, Deakin University, kemudian lanjut ke S3 Deakin University. Kalau Bapak boleh spesifik sedikit, waktu di IKIP dulu Bapak mengambil program studi apa yang mungkin sekarang sudah berubah nama atau gimana, dan kemudian di S2-nya lebih concern ke saya waktu itu mengambil program Language and Literacy Education. Ya, semacam bagaimana memanfaatkan bahasa untuk mengangkat kualitas pendidikan suatu bangsa. Kalau sekarang prodi itu udah berubah nama atau apa jadinya Pak? Sekarang prodi itu masih tetap ada, tapi lebih cenderung kepada linguistik, applied linguistik atau linguistik terapan.
Waktu Sekarang itu Bapak ke malah Ken, diperluas ya. oke, waktu Bapak ke Ken ke Melbourne itu apa kemudian spesifik di masternya itu, Pak? Ya, eh, saya waktu di Melbourne di Deakin University, ijazah saya S2 itu Master of Literacy Education. Oh, Tapi literasi. literacy education mungkin semacam bagaimana memanfaatkan Ya, komponen-komponen bahasa kalau ya gitu untuk Pak, maaf takut saya kecerdasan. lupa. Ya, Nanti 25 Bapak kalau berkenan kita join bersama Pak Joko, salah satu pimpinan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dia akan bicara era literasi Indonesia di era disruption. Dia mau sharing itu. iya, Nanti ya boleh silahkan ya, saya tanggal sangat sangat senang ya. 25. Jadi Mhm, dia jadi pembicara seperti Bapak hari ini. Nah, kalau Bapak mhm. mau hadir, mau juga diskusi, silahkan. Tapi tetap kami buat rekodnya juga. Oke, kemudian Mhm. S2 di sana langsung sambung atau Bapak balik dulu atau macam mana di Melbourne? Balik dulu 2 tahun, Hmm. setelah itu eh, kembali menyelesaikan S3 saya. Saya Oh, balik ke Serang. Kebetulan saya waktu itu jadi ketua DKM dan masjid belum selesai. Saya selesaikan dulu masjid. oh. Setelah itu biasa kan kalau pembangunan masjid suka banyak yang apa ya riuh rendah gitu. Akhirnya kata Sebentar saya dalam Pak. hati ini kenapa ini Eh, riuh. Akhirnya Bentar Pak. saya dapat Mau, doa mau, lagi melanjutkan S3. Oke, Ya. interuption sedikit. Jadi Bapak Hmm. membawa istri orang bule Australia atau mana? Karena tadi belum disebut kapan nikahnya ini. Ya, saya nikah tahun 1985. Alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama eh, atasnya pendidikan di Riyadh, Pak, di sana Oh, sekarang atau udah bersara atau sudah selesai? sekarang Wah, masih di. kalau gitu kita mau kontak beliau nanti supaya bisa Ya boleh sharing. silahkan itu di eh, apa tuh di KBRI Lihat ya. Riyadh ya. Lihat, Yang oke. kedua, saya seorang putri, sekarang dosen di UPI Tasik. Dan yang Ya. ketiga, jadi apa ya, semacam flight center untuk perusahaan Australia dan tinggalnya di Bogor gitu. Oh, Yang pelajaran Pak dikaruniai nanti 3 orang cucu, yang Pak, sekarang. Alhamdulillah. wah, Masya Allah itu Ya, yang diinginkan Pak ini Pak Yusuf Hamka, ya. kita punya malah center yang belum ada cucu katanya. Kalau mobil udah Hmm. banyak. Pak, mau tanya yang di Riyadh siapa namanya Pak? Atau Namanya Pak Sidki. oh Sidki Bapak. Sidki. Oke, nanti saya mau mengenalkan beliau dengan mantan atas pendidikan dan kebudayaan Indonesia di Mesir yang udah selesai agak lama. Itu mungkin teman Bapak apa saya nggak tahu. Dr. Selamat Saleh namanya. Iya, Ya, iya. Selamat Ya, Saleh mungkin ini. kalau sekitar Timur Tengah biasanya ada hubungan. Ya, Sebelumnya karena dia atas pendidikan di Swiss. Sekarang alright. posting kembali ke Saudi Arabia Kalau gitu ngurus. nanti saya mau ngundang Pak Herli juga besok tanggal 24 saya membantu Hmm. Unsika Pak University Singapura Bangsa ya yang di Ya, ya. Karawang itu mahasiswa S2-nya itu selalu ada mata kuliah yang saya undang dosen luar untuk sharing bersama dosen mereka dan biasanya Pak Dr. Slamet Soleh yang mantan atase di Kairo inilah yang lebih relationship communication dengan saya seperti dengan Pak Herli. Oke, Boleh, kembali ke boleh. Dan dia ya, juga sekarang sedang S3 hmm, jarak jauh dari Riyadh ke UGM. Dia S1-nya di oh, UGM, S2-nya di Monash. Sekarang oke. S3-nya balik lagi ke UGM. Jadi Bapak Ilmu memang politik ya. sejak dari bapaknya, bapak sendiri sampai anak tuh semuanya orang-orang intelektual itu semua ya. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. Ini biasa. semuanya qadarullah. Qadarullah. Pak, kembali ke tadi, Bapak setelah ini ke S3, Bapak menikah masa S1 atau malah S2 atau sebelum kuliah? Kapan nih? Saya menikah setelah saya selesai S1.
Ya. Oh, jadi waktu Nah, kuliah di Melbourne, Ibu harus ikutan apa tak perlu ikut? waktu S2 Ibu nggak ikut, tetapi waktu saya S3 Ibu ikut dengan dua anak saya yang nomor 2 dan nomor Oh, 3. Ya. ya. Jadi orang Ciamis juga ya, Pak, atau orang ini Orang orang Bandung. orang Bandung. Oke, Ya, jadi semuanya sekali panggil kalau saya orang Sumatera, orang Aceh, Kumaha Damang aja lah gitu, Pak ya. ya Kumadamang pasti Insya Allah paham. Ya, Oke. Jadi Pak Herli kemudian pulang dari S3, Bapak membuat apa? Kemudian UPI-nya sudah saya berubah dari UKIP apa belum waktu itu? pulang dari S3, saya kembali ke Serang, kemudian saya Oh maaf sekitar Pak, 5 kok tahun. Bapak balik ke Serang? Apa UPI Serang memang udah ada lama Pak? Saya baru tahu sih belakangan. Udah lama Pak, UPI Serang itu sudah sejak tahun 90. Sebelumnya Uh, itu ini sekolah pendidikan guru yang diintegrasikan ke, ke IKIP Bandung atau ke UPI. udah Saya balik. 30 tahun ya rupanya. Iya, betul. Saya udah 30 tahunan mengabdi Wah, untuk UPI. UPI-nya Bapak 30 tahun tuh di UPI, tapi kalau yang kampus Serangnya sendiri apa emang selama itu juga atau Iya, selama itu. Jadi wow. usia usia kampus Serang itu sekarang 35. Yang 5 tahunnya itu zaman Ya, teacher itu. college atau semacam sekolah pendidikan guru. Nah, Kenapa 30 Pak tahunnya betah dengan banget di Serang UPI. itu? Ya, Sampai 30 tahun kenapa betah banget? Karena saya, kampus saya Setiami itu kita pernah membuka kelas di Rangkas Bitung, kemudian di Pandeglang pada masa itu belum Provinsi Banten, tapi mm-mm. kami diajak kerjasama oleh kedua pemerintah kabupaten ini karena mereka tidak menginginkan setelah jadi provinsi sebagian esalon diisi dari Bandung semua. Jadi Mm-mm. akhirnya banyak yang belum S1 kuliah dengan kita, kami membuat kelas jauh waktu itu masih masih tidak ditertibkan oleh Dikti karena dianggap masih kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Tapi kami Ya, disu oleh beberapa kampus di sana, dianggap mengambil pasar mereka, ya, termasuklah apa Muatalaul Anwar atau apa nama. Tapi waktu itu Pak, koordinator Kopertis di Jakarta ini Profesor Roni Niti Baskara Pak. itu yang orang Jadi orang Banten itu ya. betul. Jadi saya Hmm. kampus kami dipanggil lah untuk menjawab protes dari kampus di daerah sana. Ya, Terus saya bilang begini, Prof, ini kan kami membantu kampungnya Prof Roni, dah almarhum beliau. Loh kenapa kok Bapak ya. malah menegur kami, bukannya Bapak support? Saya bilang begitu. Terus Dia gimana bilang, katanya? dia bilang, ah kamu ini bisa aja. Katanya, ya iya kan ini kan kampungnya Prof. Jadi disupport lah Prof. Nggak usah di apa kita benar-benar menyelenggarakan dengan tidak asalan gitu kan. Mm-mm. Terus lama-lama dia bilang gini, udah Pak Reza dengan kawan-kawan buat aja kampus di sana, nggak usah buka kelas. Jadi atas ngomongan beliau itulah Pak, kami termotivasi membuat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten atau Setiaban kalau Bapak pernah lihat-lihat Ya, sambil lewat. Setiaban ya. Yang Nah itu di Tangsel ya, di Tangsel. ya enggak di Serang enggak. Oh, di Pandeglang Serang. Kang Indah ya, lupa. Oh, Jadi Pandeglang. saya bolak-balik lu ngajar ke apa Rangkas Bitung, kemudian ke apa namanya itu eh, Pandeglang dan selalu dapat ini Pak gula merah itu dan Ya, lain-lain. betul. Maling ping itu saya lewat suka kerupuknya Pak. Hmm. Oke, kembali ke tadi Bapak balik dari Melbourne masih ke Serang udah 30 tahun. Jadi Bapak ini sebenarnya rektor kampus UPI Serang itu sudah berapa lama ini Pak? Saya ini jabatan yang kedua, satu Oh, kali jabatan itu 4 tahun. ya Saya ya ya. berakhir masa saya insya Allah bulan Juli tahun 2023, jadi setahun ke depan gitu. Setelah Oh. itu ya generasi muda lah yang akan melanjutkan. Jadi Bapak kalau gitu 2024 bisa jadi caleg Pak ya?
Saya ingin istirahat, Pak. Ingin istirahat, ingin lebih zuhud lagi lah menyiapkan masa tua saya. Pak, Ingin boleh nggak balik ke kalau kampung. setiaban kami nanti silaturahmi, kemudian nyolek-nyolek Pak Herli supaya dapat ilmu dan pengalamannya, samping membantu situs sedikit kita Ya, juga. ya, ya. Oke, Pak. Sekarang 20 menit pertama sudah kita lewati. Siapa itu Pak Soherli, sampai kemudian beliau kuliah di Melbourne dan balik ke alma mater yang juga ya alma mater beliau yang luar biasa. Saya kira jarang juga ada mahasiswa IKIP yang dulu namanya IKIP Bandung kemudian berubah nama UPI dan sudah 30 tahun lebih. Waduh, saya kira ini loyalisnya agak nggak ada ya, atau kalau ada hanya beberapa orang. Oke, di bab 2 ini Bapak tolong dengan helikopter view Bapak melihat sebetulnya bagaimana fenomena dan keadaan pendidikan tinggi kita di Indonesia, dalam arti kalau Bapak melihat terlalu luas pertanyaan ini, tapi Bapak boleh menginteresting kepada yang terkait dengan kependidikan, misalnya apakah keputusan kita mentransform IKIP ke UPI, apakah UPI ke Universitas Pendidikan baik ke Jakarta, UNJ dan segala macam, itu adalah sebuah keputusan yang waktu itu sangat brilian, atau kita sebenarnya bisa lebih awal dari sebelum itu, atau sebenarnya tidak semuanya harus di University Pendidikan, kan harusnya nanti ada IKIP-nya harus tetap ada, atau macam mana sebenarnya Bapak meneropong dari helikopter view terkait dunia pendidikan tinggi di Indonesia dalam keadaan Bapak sekarang masih di dalamnya. Nanti di bab terakhir kita baru bicara apa saja yang harus diantisipasi ke depan dengan berbagai macam fenomena terkini. Oke, sekarang yang existing aja dulu Bapak memantau dari helikopter view seorang Dr. Herli Salim. Silakan Pak. Ya, terima kasih kembali Pak Reza atas kesempatannya. Kalau melihat dari perspektif global, Indonesia ini selalu perkembangan pendidikannya kurang begitu menggembirakan. Salah satu indikatornya adalah program International Student Assessment atau lazim disebut PISA. Itu dari sekitar 130 negara, Indonesia itu ya di atas negara-negara yang di Afrika. Salah satu sebabnya adalah mahasiswa ataupun siswa ataupun murid di Indonesia itu belum bisa memanfaatkan teks untuk belajar gitu ya. Jadi, ini yang menjadi target Mas Menteri sekarang supaya skor PISA kita itu naik. Maaf, bisa Bapak ulang nggak? Kurang bisa memanfaatkan apa tadi Pak? Kurang bisa memanfaatkan teks ya, memanfaatkan reading teks atau bacaan untuk membekali yang bersangkutan dalam kehidupan gitu. Ini yang menjadi ukuran dari program International Student Assessment PISA. PISA namanya itu. Nah, ini Mas Menteri sangat concern tentang hal ini. Makanya sekarang Mas Menteri itu membuat indikator kerja utama 8 poin untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Apa saja Pak 8 itu yang Bapak ingat saja? Yang 8 poin itu adalah yang pertama bagaimana meningkatkan lulusan ya. Lulusan yang bersinergi dengan dengan dunia kerja. Itu indikator pertama. Ya, indikator yang kedua bagaimana perguruan tinggi itu harus paling tidak diajar oleh S3 gitu ya. Sekarang banyak perguruan tinggi yang sedang berjuang memenuhi indikator ini. Yang ketiganya adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa ngeling, bisa berhubungan dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Itu ada 8, terakhir itu adalah bagaimana setiap pelajaran itu harus berbasiskan problem solving dan case method gitu. Yes. Nah, itu yang sementara ini sedang dicoba ditingkatkan oleh Mas Menteri, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia ini. Jadi Pak, sebentar,
Pak Herli, sebentar saya interruption. Yang itu memang ingin saya dapat Bapak mengeksplor pada bab ketiga. Yang bab kedua sekarang fenomena yang ada di lapangan, apa yang Bapak lihat? Kita masih ketertinggalan jauh di mananya. Kemudian apakah dulu IKIP dirubah menjadi Unit Pendidikan ini memang sebuah keputusan yang tepat atau semestinya masih ada hal yang masih PR belum terselesaikan atau malah kita keliru harus mentransform seluruhnya menjadi university bukan IKIP lagi atau macam mana itu Pak? Ya, terima kasih. Itu memang keputusan yang secara sepihak didorong oleh pemerintah dalam hal ini US, Amerika Serikat, ke pemerintahan Pak Harto. Jadi boleh nanti memperoleh pinjaman, tetapi harus ini gitu. Di antaranya adalah mengubah pendidikan Indonesia harus seperti halnya pendidikan yang terdapat di Amerika gitu ya. Jadi ini mungkin tidak pernah muncul di media mainstream, tapi itu pemaksaan sebetulnya ya dari Amerika ke kita melalui bantuan keuangan. Pak, kalau boleh dieksplor sedikit, apa pentingnya ya dia menyuruh rubah itu? Apa hubungan dengan bantuan dia itu ya? Ya, mungkin ini berhubungan dengan bagaimana cywar di antara Eropa, ya, Amerika, kemudian Cina, yang akhirnya melalui Michael Camdesus ketika itu Indonesia ya harus menetapi untuk penyelamatan ekonomi. Kalau Camdesus itu kan urusan IMF, International Monetary Fund. Tapi urusannya merubah jadi universitas ini apa sebenarnya yang bisa dipahami oleh yang kurang ngerti kok apa urusannya ini harus dia suruh rubah juga. Apa itu, Pak? Ya betul, karena memang dengan nanti berubahnya pola pendidikan yang ada di Indonesia seperti halnya di Amerika, sudah tentu nanti ini merupakan lapangan pekerjaan bagi dosen-dosen Amerika untuk memberikan arahan-arahan kepada dunia pendidikan di Indonesia. Setelah itu banyak proyek-proyek, Pak. Apakah fenomena sekarang jurnal terindeks Kopun tahap apa itu bagian dari rentetannya atau terpisah dari yang itu, Pak? Ya, ini juga bagian dari internasionalisasi pendidikan gaya itu ya, terutama gaya Amerika, bagaimana pendidikan itu harus mengikuti internalisasi misalnya untuk jurnal, dan pada akhirnya jadi berbelok, bukan hanya urusan jurnal, tapi urusannya adalah bagaimana artikel bisa dipublish dengan X dolar gitu. Itu kan tidak baik juga itu. Saya ingin menyambung Bapak sedikit. Pernah saya bicara dengan mantan Menteri Penerangan atau Kominfo Malaysia yang namanya Datuk Tan Sri Rais Yatim. Dia setelah bersyarat dari menteri jadi Presiden University Islam Antarbangsa Malaysia. Dia mengatakan ini Pak, apa Bapak setuju barangkali kita ini kenapa sudah merdeka dari orang putih masih saja kita mau dijajah dalam bentuk yang lain, kata beliau. Termasuklah dengan mengikuti harus ikut Scopus dia kan ingin tahu apa yang kita riset, apa yang ada di negara kita, dia nak explore semua itu. Kenapa kita mesti ikut dia? Kenapa tak buat ASEAN standar sendiri? Nah, dia bilang pada saya, tolong Pak Reza bagi tahu dengan profesor-profesor dekat Indonesia supaya Indonesia mengambil inisiatif ini karena negara negara yang paling besar. Dia bilang macam itu, Pak. Jadi kenapa kok mesti Scopus Index Network, kenapa nggak ASEAN Index saja sendiri buat? Nah, itu macam mana Pak Herli? Ya ini sebetulnya ya bagian dari perang intelektual begitu ya. Saya sangat setuju harus lepas. Sementara ini kan untuk jadi profesor
harus paling tidak ada artikel yang dipublish di jurnal minimal Q3, Q4 atau syukur-syukur bisa kuartil 2 atau 1. Untuk kuartil 2 atau 1 itu Pak X dolar banget itu. Bayarnya kan bayar ya. Benar itu, Pak. Ini bisa di samping kita memang betul artikelnya harus berkualitas, tapi bayarnya itu gitu ya. Bayarnya itu yang sudah jadi sebaiknya harus ada punya standar sendiri aja gitu. Dan ini Mas Menteri sudah mulai tidak hanya tentang Scopus dengan kuartilnya, tapi bisa juga ditebus dengan portofolio ya, karena ada dosen-dosen yang tidak bisa menulis tapi bisa berkarya, misalnya seniman atau misalnya apalah yang berhubungan dengan tari-tarian, itu dengan portofolio sekarang bisa S3. Ke depan mungkin ada keberanian nggak kita itu untuk mengubah mindset kita dari terlalu US sentris menjadi ke daerah timur lah gitu ya, ke daerah timur. Saya ingin meminta analisis Bapak terkait sejumlah universitas pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang kita tahu selain UPI ada UNJ di Jakarta, ada juga pendidikan di Padang, ada juga di Jogja segala macam yang Bapak tentu tahu karena sama-sama pendidikan tinggi pemerintah. Dalam hal khususnya universitas pendidikan, apa sekarang yang Bapak lihat fenomenanya? Apakah jalan di tempatkah atau sangat bagus ritmenya atau sebenarnya sudah banyak tertinggal atau bagaimana Bapak lihatnya? Ya, sekarang itu Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, Mas Menteri dalam hal ini, Mas Nadiem Makarim, betul-betul membuat sibuk perguruan tinggi Indonesia untuk menaikkan standar. Benar. Ya, salah satunya itu dengan menetapkan 8 indikator kinerja utama, 8 IKU. Di dalamnya itu banyak sekali kaitannya, seperti misalnya apakah ada tidak dosen yang ngajar di dunia industri. Bentar, Pak. Ada tidak di dunia industri yang ngajar di dunia pendidikan gitu. Betul, bentar. Saya interupsi sekali lagi, itu akan kita bicarakan di bab 3. Yang saya minta Herli berikan sebuah analisis yang ada sekarang, existingnya ini sejak diubah dari IKIP jadi UPI ini untuk sejumlah universitas pendidikan baik di Bandung, di Jogja, di Jakarta, di Padang, di mana saya yang ada IKIP yang sudah berubah itu, Bapak memotretnya seperti apa mereka sejauh ini? Saya memotret fenomena berubahnya LPTK atau Institut Keguruan menjadi universitas yang sifatnya umum adalah kekalahan ilmuwan LPTK oleh universitas umum. Kenapa kekalahan? Karena memang pada akhirnya universitas yang ilmu murni itu mengambil bagian pekerjaan dari institut. Kenapa tidak institut saja yang diperkuat gitu ya? Institut Keguruan, Ilmu Pendidikan, IKIP. Dulu alasannya itu kan berdasarkan kematangan lulusan untuk menjadi guru itu dulu diambilnya dari lulusan SMP kemudian ke SPG. Sekarang jadi SMA kemudian kuliah. Tetapi sekarang ternyata data mengindikasikan bahwa tamatan SMA juga tetap harus tidak hanya matang secara psikologi, tapi harus matang secara pedagogi, secara ilmu pendidikan gitu. Ini kekurangan yang sementara ini ada. Ini Pak Reja, di Indonesia itu adalah pertempuran bagaimana ilmu murni dengan ilmu pendidikan. Karena pada hakikatnya belum ada ya menteri yang berasal dari LPTK atau lembaga IKI belum ada menteri, Pak. Banyaknya dari adanya SPG itu sangat membantu arah kemana mereka sejak sekolah menengah ya Pak ya? Iya betul. Jadi sudah mulai di engineer, direkayasa, diatur mentalnya sejak SMP
untuk supaya betul-betul mencintai profesinya. Iya. Saya dulu mengalami bagaimana tamatan SPG itu betul-betul dia itu mencintai pekerjaannya karena memang sejak awal dari sekolah guru bawah, kemudian sekolah guru bawah, SPGB, kemudian menjadi SPGA. Itu Ya. betul-betul 6 tahun itu sesuatu yang bisa mencetak mental keguruan. Kalau yang sekarang Kenapa? cuma Kenapa? 4 Ya, tahun, kenapa setelah itu itu langsung ajar. kalau sudah bagus dari awal para pemikir konseptor kok kemudian dirubah begitu aja, yang kemudian akhirnya kan tidak dari awal kepeminatan dia belajar pedagogi itu karena bakat dan keinginannya ya Pak ya. Iya. Ya sekarang itu sedang secara sedikit-sedikit dikembalikan oleh Mas Menteri. Misalnya sekarang dihapus itu penjurusan. Itu sebetulnya mengikuti yang sudah fenomena ini mengikuti yang sudah ada misalnya di Melbourne, di Victoria. Itu sejak kelas 2 itu sudah mulai mau melanjutkan kemana. Jadi fokus di situ gitu. Nah, Indonesia sedang bergerak ke arah sana. Di Victoria ini sudah 20 tahun yang lalu itu. Kurikulum Merdeka itu Pak ya. Pak mau Ya. tanya gini Pak. Apa komentar Bapak dalam yang terkait Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen? Karena dengan undang-undang itu kan profesi guru dan dosen diakui oleh negara sebagai sebuah pekerjaan yang berupa profesi. Kalau berarti sebelum 2005 itu kan guru dan dosen itu sebenarnya pengamen aja kan, karena negara nggak pernah ngatur apapun mengenai profesi ini, karena undang-undangnya sendiri kan baru ada 2005 Pak. Berarti kalau sebelum 2005 itu kan kita pengamen resmi aja. Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ini, apa kemudian yang Bapak bisa lihat sudah 15 tahun ini dari realisasi undang-undang tersebut, Pak? Ya, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, alhamdulillah diakui bahwa guru itu merupakan pekerjaan profesi. Dosen juga. Profesi, sehingga akhirnya ada yang namanya secara finansial tunjangan fungsional. Ini sesuatu yang baik karena bagaimanapun juga guru bisa ngajar dengan fokus kalau di rumahnya sejahtera begitu ya. Ini baik. Tetapi menurut riset kemajuan dalam finansial tidak diimbangi dengan kemajuan kompetensi. Jadi terutama yang berhubungan dengan amanat undang-undang guru dan dosen itu tidak meningkat kompetensinya, kognitifnya, sehingga akhirnya sekarang itu ditambahlah yang namanya pendidikan profesi guru PPG. Nah, cuman pendidikan profesi guru itu tidak diperuntukkan hanya untuk tamatan LPTK. Tamatan seperti universitas atau institut teknik bisa, asal bisa mengerjakan tes atau bisa lulus seleksi kognitif. Nah, ini yang sementara ini sedang diperjuangkan oleh teman-teman dari kalangan LPTK gitu. Jadi tetap yang namanya pedagogiknya belum terakad secara baik. Gitu. Jadi Bapak kan orang yang benar-benar roadmap-nya sejak dari awal sudah jelas betul relnya sejak SMP, SPG itu Pak ya? Ya, alhamdulillah saya mengikuti beberapa perubahan zaman, terutama yang berkaitan dengan sekolah pendidikan guru di kita. Jadi sekolah pendidikan guru di kita itu mulai dari SPG, kemudian D2, kemudian S1, kemudian S1 plus PPG. Sekarang itu tidak bisa ngajar kalau belum lulus pendidikan profesi guru gitu. Selama kurang lebih 3 semester. Oke, Pak. Satu ini kita udah masuk ke 20 menit yang ketiga atau bab 3. Silakan Pak Herli lanjutkan tadi apa yang sebenarnya sedang dilakukan terobosan oleh pemerintah melalui Mas Menteri yang pada awalnya kan banyak
maaf oleh saya bilang ya profesor atau apa yang senior-senior yang dulu mohon maaf kadang-kadang mereka mendapat jenjang pangkatan akademik itu dengan ya kita nggak bisa minta pertanggungjawabannya lah karena dulu tidak ada digital bisa melacak. Tapi kemudian dia kan termasuk yang banyak misu-misu pada awalnya pada Nadiem karena semacam dia melakukan sebuah terobosan yang tidak nyaman bagi yang tua-tua atau yang lama-lama. Tapi sebenarnya kita sedang berada di track seperti apa dalam kebijakan pemerintah sekarang dan apa yang kedepannya kita akan mendapatkan hasilnya dan apa tantangan yang perlu diantisipasi oleh para people in the higher education Indonesia, Pak. Ya, saya berasumsi bahwa pendidikan itu merupakan suatu jenjang yang panjang dan berkelanjutan. Sekarang Mas Menteri sedang membuat kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe. Ya, mudah-mudahan ini sampai 2024 target Mas Menteri ini bisa tercapai. Ini satu poin bahwa pendidikan di kita itu harus dilindungi, ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi harus betul-betul dikawal oleh DPR, tidak boleh berubah-berubah begitu. Nah, itu satu poin ya. Jadi ada regulasi yang dijagai oleh DPR sehingga siapapun yang menjabat jadi menteri harus melanjutkan roadmap yang diamanatkan oleh DPR. Kalau sekarang kan tidak begitu ya. Bagaimana pesanan dari pemerintah. Yang berikutnya sekarang itu sedang terjadi perubahan yang sangat mendasar pendidikan, baik di pendidikan menengah juga di pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan kita itu secara sedikit-sedikit naik ya melalui indikator kinerja. Nah ini menurut saya ini ada segi positifnya bagus, yaitu dengan adanya kita selalu terkait dengan dunia kerja. Jadi lulusan kita itu harus terserap di dunia kerja. Makanya ada yang namanya program dari Mas Menteri itu MSIB, magang studi independen bersertifikat. Itu digabungkan antara magang dengan studi dan kemarin sudah ditampilkan dengan starter Lajada ya, dengan market share di Lajada, dan ini sangat baik. Hanya itu tadi, setelah nanti Mas Menteri berakhir tahun 2024, ini ada yang mau melanjutkan enggak gitu, berarti dari pihak yudikatif harus membuat suatu penjaminan bahwa siapapun yang menjadi menteri jangan sampai berubah lagi kebijakan gitu ya. Ini sudah mudah-mudahan Mas Nadiem masih mau kalau dia diminta nerusin ya Pak ya. Ya, Mas Nadiem mesti mau, makanya Mas Nadiem itu banyak berpegangan erat ke Ibu, dalam hal ini Ibu Megawati, supaya nggak reshuffle. Dan kemarin berhasil. Dan sekarang memang masih tengah-tengah. Ya, ada satu program yang sangat bagus dari Mas Nadiem itu AIS. AIS itu semacam mendirikan lembaga untuk mengindonesiakan para intelektual muda Indonesia. Itu sangat, saya angkat topi banget itu. Jadi Mas Nadiem kan memang mikirnya seorang programmer ya. Nah, jadi dari semua problema tersebut, saya beranggapan memang saya sekarang sedang meriset bagaimana mahasiswa saya itu kalau melakukan penelitian di S1 harus mengikuti research umbrella, payung riset yang saya tentukan. Yang ini nih, yang dimaksud dengan analisis oleh Pak Reja itu, bahwa setiap pembelajaran yang di Indonesia itu jangan hanya mengikuti teori Thorndike ya, tentang stimulus respon, tentang Piaget, scaffolding. Saya ingin orang Indonesia juga pede lah membuat semacam condition of learning. Nah, saya melihat di Indonesia ini belum ada yang belum tampil sepede itu. Saya sekarang sedang coba mahasiswa saya yang mau nulis skripsi ya S1 ataupun S2, S3 harus menerapkan condition of learning yang sedang saya riset. Apa itu condition of learning yang sedang saya riset? Yaitu MRED,
EMRED-nya itu E-nya untuk immersion, seseorang bisa belajar kalau dia itu betul-betul mandi dalam situasi atau antrup atau tercelup, immersion. Ya, terus ada modeling, ada contoh, kemudian ada pengulangan-pengulangan, repetition, kemudian ada exploration, yang terakhir ada unjuk kerja atau demonstration. Sedang saya uji cobakan, gitu ya. IMRED. Ya, EMRED. Immersion, modeling, repetition, exploration, dan demonstration. Ya. Jadi tidak mengikuti teori Gagne, teori Benjamin S. Bloom. Saya mah pede aja bisa orang menciptakan sendiri gitu. Sebagai hasil perenungan saya 30 tahun. Wow, menarik. Saya jadi ingat gampang itu Pak. Bapak membuat sebuah singkatan yang mudah diingat ya, EMRED. Ya, Oke Pak, mau tanya satu lagi. Sekarang sudah 2 tahun, tinggal sebulan lagi kita akan sudah memasuki atau sudah berada dalam keadaan COVID pandemik yang kita tahu sudah begitu rupa merubah pola belajar ataupun mengajar karena keadaan yang sangat sulit secara kesehatan ya. Jadi sebenarnya entah nanti kapan ini pandemik ini berakhir atau akan dijadikan endemik atau apapun namanya, sebenarnya belajar dari keadaan sekarang ke depan itu pola pembelajaran itu tentu tidak bisa kita generalisir ya, karena ada yang sifatnya sangat rigid kepada praktek di lab dan sebagainya, tapi lebih kepada social science saja atau kepada yang education. Bagaimana sebaiknya pola belajar mengajar ke depan, karena hasil riset yang dibuat oleh sebuah lembaga di UI juga hampir 70% mahasiswa sudah enggak suka lagi datang ke kampus setiap minggu itu Pak. Dan itu kayaknya sudah bukan zamannya lagi. Tapi bagi seorang Dr. Herli Salim, bagaimana melihat fenomena udah 2 tahun ini dan ke depan itu baiknya bagaimana pola mengajar dan belajar ini Pak? Ya, yang pertama bahwa datangnya COVID ini memang secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan, sehingga kita kaget ya. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba kita dipaksa harus belajar secara online melalui daring. Ini tentu saja ini dari satu sisi kita harus bersyukur kita memperoleh lompatan penggunaan online system yang sangat luar biasa ya. Di lain pihak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang belajarnya katakanlah kaget dan lambat, ini merupakan sesuatu yang sangat membebani, bagaimana menggunakan HP yang pintar, ya, Android dan seterusnya. Dan memang suatu keharusan kalau kita belajar secara langsung, khawatir terjadi pandemi, khawatir tertular. Oleh karena itu, mau tidak mau ke depan itu kan sudah digembar-gemborkan ada yang namanya new normal. Jadi new normal ini tidak akan senormal-normalnya sebelum tahun 2019. Jadi tetap kita harus kemana-mana menggunakan masker, ya, jaga jarak dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Sehingga untuk belajar juga, nanti belajar itu adalah blended learning. What is blended learning? Blended learning itu sometimes we are using online, sometimes we are using face-to-face learning and teaching. Jadi suatu masa kita harus belajar melalui daring, melalui internet. Sesekali kita juga harus belajar secara tatap muka gitu. Pak, jadi ini blended learning atau hybrid learning akan menjadi model di masa yang akan datang gitu Pak. Andai kata Pak, nanti akhir tahunnya atau tengah tahun ini semua sudah kembali seperti biasa, tidak ada lagi urusan-urusan pandemik. Apakah pola belajar yang Pak Herli sarankan, apakah kembali ke tatap muka lagi atau memang lebih baiknya hybrid inilah yang seharusnya menjadi pilihan atau bagaimana Pak? Ya, kami di UPI sudah mulai belajar bagaimana menghadapi suasana yang baru. Yang pertama adalah kita sedang belajar bagaimana 25% dari populasi mahasiswa itu belajar dan datang ke kampus untuk belajar.
nanti ditingkatkan jadi 50, 75, dan akhirnya itu menjadi 100 dengan penuh kehati-hatian. Seperti di Serang kemarin. Bukan, maksud saya bukan soal masuknya, tapi yang saya maksud kalau nanti COVID ini sudah tidak ada sama sekali lah atau sudah dianggap flu biasa lah, apakah pola pendidikan yang Pak Herli anggap masih terbaik harus tatap muka lagi seperti dahulu atau sebenarnya sudah nggak cocok lagi karena toh sudah banyak dukungan teknologi sehingga tidak perlu lagi yang persis sama seperti sebelum Maret 2020 atau sebelum 2019 Bapak sebut tadi. Gimana itu Pak? Ya, tentu kita tidak akan bisa kembali seperti tahun 2000 sebelum tahun 2019 ke belakang. Normal karena kemari dengan tanpa menggunakan masker. Jadi tetap masker itu digunakan karena belum sepenuhnya pandemi ini berakhir. Oleh karena itu sementara ini yang paling cocok untuk kedepannya adalah hybrid learning. Hybrid learning itu adalah mixed method, adalah campuran pembelajaran antara online dengan tatap muka. Jadi online-nya tetap ada, hanya dikurangi barangkali Pak. Ya, saya tahu, tapi ingin saya explore apakah anak TK misalnya kan, PAUD, TK, SD, SMP itu kan nggak mungkin semua sama dengan mahasiswa hybrid. Bagaimana yang terbaik Pak? Secara jenjang tadi. Untuk anak-anak TK memang masih menggunakan komunikasi tertulis, terutama diberikan kepada orang tuanya. Jadi nanti si guru TK ini katakanlah seperti mentraining ya orang tua begini begitu. Karena kalau anak kecil itu paling 5-10 menit mampu bertahan di depan kamera. Setelahnya ya asik sendiri begitu. Nah, makanya sekarang itu bauran atau blended itu guru atau kami maaf Pak, saya interupsi. Bukan sekarang yang saya maksud, kalau nanti pandemik ini sudah tidak ada, sudah dianggap sebagai endemik biasa, apakah hybrid learning itu yang Bapak maksud itu memang sebaiknya berlaku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi atau tingkat perguruan tinggi saja, tapi ke bawahnya lain lagi, bagaimana? Ya, saya kira hybrid learning itu berlaku dari tingkat mendasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hanya mungkin proporsinya yang harus ditakar secara bijaksana. Karena bagaimanapun juga kita itu ingin menyelamatkan umat manusia. Karena ini pandemi ini akan berlangsung lama. Kalau massal vaksin baru nanti menjadi endemi. Tapi kan sekarang belum terjadi vaksin massal. Jadi tetap kita harus hati-hati dalam membuka ya proses tatap muka ini, jangan sampai nanti malah menjadi pandemi ini berkelamaan gitu. Nah, seperti Pak, itu. Jadi tetap dalam 5-7 menit terakhir sebelum jam 4 jam 5 apa saja yang ingin Bapak garis bawahi atau ingin Bapak berikan catatan-catatan yang penting dalam rangka tadi itu yang kita bicarakan sejak awal tadi, apa kiranya Pak? Ya, terima kasih Pak Reza atas kesempatannya menilik sejarah kehidupan saya untuk generasi muda dan untuk para mahasiswa yang hadir mengikuti acara ini. Mari kita tetap fokus terhadap cita-cita yang ingin kita gapai gitu ya. Fokus dalam artian kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan upayakan itu selalu bersendikan kepada agama. Artinya begini, kita tidak bisa mungkin sukses kalau sholat kita acak-acakan gitu ya. Karena seseorang bisa appointment dengan baik kalau appointment dengan Allah SWT-nya itu juga tertib. Itu akan berdampak loh kalau sholat kita bagus, nanti appointment kita bagus dan kita akan menjadi orang yang terpercaya. Jadi sehebat apapun
akademik kita. Kalau sholatnya nggak tertib, insya Allah nanti kehidupan kemanusiaan dan kehidupan ilahiyahnya tidak akan bagus begitu ya. Poin yang berikutnya adalah apapun yang terjadi sementara ini sedang terjadi pandemi dengan berbagai jenis virus yang macam-macam, mulai dari alfa, beta, delta, ya, sekarang omikron. Kita harus bersabar dan mengikuti anjuran kesehatan. Jadi jangan, saya tidak takut kepada virus, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngasih Anda otak, kenapa tidak digunakan? Kenapa pikiran itu tidak menuntun Anda untuk lebih cerdas dalam hal ini, ya, menyikapi hal ini. Yang poin yang ketiga adalah mari ya kita dukung sebisa mungkin penegakan kualitas pendidikan di Indonesia ini dengan cara mulai dari diri sendiri dulu, bagaimana memanfaatkan, bagaimana esensi dari reformasi pendidikan yang sementara ini dijalankan oleh Mas Menteri ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang ketinggalan kereta atau ditinggalkan perubahan. Begitu saja, terima kasih Pak Reza. Insya Allah di tanggal 24 saya berpartisipasi lagi. Sebelum Bapak berakhir, saya minta Bapak men-stressing sedikit khusus untuk para calon-calon guru. Itu mungkin Bapak boleh memberi juga semacam advice, catatan penting atau insight. Dan bagi dosen yang berprofesi sebagai dosen, apa yang Bapak berikan advice ataupun ya semacam remind for them supaya dalam profesi masing-masing benar-benar mereka istilahnya antusiasmenya ataupun ya ada satu capaian yang mesti mereka harusnya melakukan dengan yang lebih baik. Apa Bapak ingin berikan untuk dua jenis? Ya, terima kasih Pak Reza. Saya lihat di sini ada beberapa yang saya kenal ikutan, ada Dewi, ada Sita, dan ada mahasiswa UPI. Marilah kita terus belajar, karena hakikatnya belajar itu dari kecil bahkan sampai nanti akan meninggal dunia. Kalau dari kecil diajari oleh ibu bapak kita, oleh guru kita, kalau akan meninggal dunia itu kita masih belajar terus bagaimana minum obat, bagaimana obat ini bereaksi kepada tubuh kita. Itu yang dimaksud dengan utulubul ilmi minallah di ilallah. Jadi dari buleyan sampai nanti menjelang meninggal dunia. Mari terus belajar. Kalau sekarang sedang banyak teknologi, ya kuasai teknologi untuk belajar untuk meningkatkan kompetensi Anda. Saya yakin Allah SWT dengan adanya pandemi ini sebetulnya sedang diajari bagaimana memanfaatkan, bagaimana berpikir, bagaimana takkilun terhadap alam semesta ini, yang sementara ini belajarnya harus menggunakan teknologi. Terus belajar, dan belajar. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak, sangat banyak. Sami-sami, hatur nuhun. Jadi ya, terima kasih yang sudah bisa hadir di sini. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa maupun dosen. Begitu hebatnya Pak Herli, wisdomnya, saya percaya beliau the best lecturer in UPI karena sejak mahasiswa beliau loyalisnya. Thank you very much. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. See you next time. I will let you know my son's address and his mobile phone in Riyadh, ya, in Arabia. Arabia. Right. I will to share you too about the former of education atas Indonesia from Cairo before. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Terima kasih pada semuanya. Di Ciamis banyak daun sirih ya Pak ya. Ya. Oke, kalau gitu saya menutup dengan pantun daun sirih seperti biasa. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Thank you. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.